Iya, seperti yang teman-teman lihat di judul atau di thumbnail video ini, jadi di video kali ini kita akan belajar atau saya membagikan cara menghilangkan background foto menggunakan aplikasi atau software Photoshop. Jadi seperti itu. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu aja, dan bagi yang nggak mau ya udah nggak apa-apa, nggak maksa. Jadi gitu. Oke, kita bumper dulu ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke halaman Photoshopnya. Lalu di sini saya memakai Photoshop CC 2015 dan teman-teman bisa menerapkan atau mengimplementasikan tutorial ini di versi Photoshop mana aja. Jadi sama aja, mau Photoshop versi dulu banget sama aja teman-teman ya, untuk cara menghilangkan background pada foto ini. Oke, langsung aja kita meluncur ke menu open di sini untuk kita membuka mencari folder dan mencari fotonya, atau bisa kita menggunakan shortcut ya biar cepat, Ctrl plus O, Ctrl dulu baru O ya. Nah, maka akan terbuka seperti ini. Lalu kita cari folder atau tempat teman-teman naruh fotonya di mana. Misalkan di sini saya sudah ketemu fotonya, lalu kita klik open di sini. Oke, ini adalah foto yang mau kita hilangkan background belakangnya ya. Ini background belakangnya itu di sebuah rumah mungkin ya. Misalnya kita nggak butuh nih background belakangnya, mau kita hilangkan. Entah itu kita mau bikin foto 2x3, backgroundnya biru, nanti bisa kita ubah teman-teman ya. Jadi seperti itu. Intinya di sini tutorialnya cara menghilangkan background. Nanti di tutorial selanjutnya saya akan buatkan mungkin cara memblurkan background yang tidak blur, jadi gitu, dan masih banyak lagi. Oke. Dan di sini kita memakai tools atau menu pen tools ya. Ini pen tools teman-teman ya namanya. Kita klik menu pen tools, lalu kita mulai ya. Dan untuk zoom in zoom outnya dan untuk zoomnya kita klik ALT. Di Photoshop CC 2015 ini menggunakan ALT, lalu tombol tengah pada mouse digerakkan ke atas atau di zoom, maka dia akan seperti ini. Lalu dimundurkan, maka akan zoom out ya. Jadi seperti itu, cukup simple. Nah, lalu kita mulai ya pada area sini misalkan. Lalu untuk memulainya, ini bagi yang pemula banget ya. Untuk memulainya kita klik kanan pada mouse, maka akan dimulai titik baru, dan lalu kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Kita klik kanan pada mouse, nah maka akan terbentuk. Dan untuk kita melengkungkannya, kita mainkan kita memainkan mouse ya, maka dia akan seperti ini. Nanti teman-teman akan tahu alurnya ya. Jadi ikuti tutorial ini sampai habis. Oke, seperti ini. Kita buat laju baru. Oke. Dan untuk kita memindahkan, mengubah kursor pen tool ini menjadi icon tangan seperti ini. Nah, caranya kita klik ya, atau kita tekan space, tombol space pada keyboard. Nah, akan berubah icon seperti ini. Lalu untuk menggesernya, ini kan belum bisa digeser teman-teman ya. Walaupun digerakkan, objek pada fotonya nggak gerak ya, fotonya nggak gerak. Biar gerak gimana? Kita klik kanan pada mouse. Nah, maka akan seperti ini. Jangan lupa klik tombol space dulu. Kalau udah berubah jadi gini, kita klik kanan pada mouse, maka akan geser seperti ini. Cukup ngerti teman-teman? Oke. Nah, ini akan berfungsi. Kita lanjut. Teman-teman biasakan belajar menggunakan pen tools ini. Pada nantinya akan berguna ya buat kita-kita juga. Ini penting buat para teman-teman yang baru lulus sekolah atau emang baru masuk ke sekolah multimedia ya. Saya lulusan multimedia juga, yang hobi-hobi manipulasi foto, atau emang tertarik ya untuk belajar Photoshop. Karena di Photoshop itu kita bisa merubah segalanya ya. Yang berbentuk gambar bisa kita ubah bermacam-macam ya. Nah, seperti ini. Kita mainkan lengkungannya. Oke, dan untuk merubah lebihan ini gimana? Pasti kalau yang baru belajar bingung banget.
kita arahkan kursor ke tengah sini ya, ke titik yang ini. Lalu teman-teman klik Alt, tekan Alt pada mouse, lalu klik tekan Alt pada keyboard. Udah tekan Alt, baru kita klik kanan pada mouse, maka akan hilang. Nah, yang tadi di sini hilang teman-teman ya, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita buat lengkungannya sebagus mungkin. Oke. Biasanya kalau yang udah mahir, dia gampang banget teman-teman. Ini berguna banget kalau kita sudah jago main vektor ya. Jadi gambar kita ubah menjadi vektor atau kartun. Ini berguna banget ya kalau main pen tool ini buat segala sesuatu di Photoshopnya. Oke teman-teman, saya lupa untuk historinya kita cari dulu di menu Windows ini berfungsi banget. Nah, untuk kita mengunduh nantinya ya, atau apa ya, kita taruh sini ya. Nah, ini history kita semua nih. Misalnya kita nggak jadi, kita bisa mundurkan ya seperti ini. Nah, maka dia akan berbalik ke sebelumnya. Jadi gitu. Oke, gampang kan? Kita lanjut. Oke teman-teman, misalkan udah sampai sini ya, jangan sekali-kali teman pindah ke menu atau tools lain. Kita sambungkan dulu ke titik awalnya tadi ya, yang pas kita mulai. Nah, misalnya ke sini, nah kita sambung dan selesai ya. Jadi seperti itu. Lalu gimana lagi setelah ini? Kita jangan pindahkan tools pen tools ini ke tools mana-mana lagi ya, jangan. Lalu selanjutnya gimana bang? Selanjutnya kita klik kiri pada mouse, maka akan ada pilihan seperti ini. Lalu kita make selection ya, kita klik make selection. Lalu ini biarin, ikutin aja, jangan diubah. Kita klik OK. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, perhatikan menu layar ya sebelah sini. Ini background itu layar kita pertama, teman-temannya perhatikan. Lalu di sini kita klik Ctrl plus J ya, Ctrl plus J, bisa Ctrl dulu baru klik J, Ctrl baru klik J. Nah, maka akan tercopy seperti ini. Lihat layarnya ya, yang tadinya satu layar background doang, jadi ada dua. Ini layar kedua kita ya, cuma di sini baca layar satu. Oke, kok masih di layar kerjanya masih ini bang, backgroundnya masih ada, gimana? Nah, di layar background pertama ini icon matanya kita hilangkan teman-teman. Nah, maka akan terhapus backgroundnya. Jadi ini tanpa background sekarang ya. Jadi teman-teman bisa gunakan background ini, bisa menggunakan warna background belakang untuk kita cuci keperluan administrasi. Kayak kita mau nikah kan butuh background belakang itu biru, kalau nggak merah. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Cara ngubahnya gimana bang? Cara ngubahnya sebenarnya gampang. Sedikit contoh aja teman-teman, sedikit gambaran aja. Teman-teman klik icon pada ini, membuat layar baru ya. Diklik aja di sini di menu layar. Yang bawah icon yang saya kasih tunjuk merah ya. Klik aja. Nah, maka akan terbuat layar baru. Oke. Jadi di sini pastikan di menu layar ini teman-teman pilih yang layar 2 ya. Seperti ini. Ya, jangan diubah. Lalu kita pergi ke namanya, di sini kita cari ya, di menu di sini kita cari namanya find bucket ya. Ya, seperti itu. Mohon maaf kalau salah. Kita klik aja, pilih find bucket. Lalu di sini kita cari warna ya yang mau kita inginkan. Misalkan biru ya. Kita cari biru. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita tuang aja di sini. Bang, nanti si ceweknya kena biru juga dong? Enggak teman-teman, kita perhatikan di layar ya, kita kan udah pilih bagian 2, asalkan jangan bagian 1. Nah, kalau bagian 1 di sini kita timpa cat, maka yang kena akan
si ceweknya ini. Jadi kita kita arahkan ke layar 2. Lihat aja di sini, layar 2 ada gambarnya nggak? Nah, jadi gitu. Langsung aja kita timpa. Nah, akan menjadi berwarna backgroundnya. Jadi gitu. Ini bisa digunakan untuk kebutuhan administrasi kita, atau kita mau nikah atau apalah. Jadi gitu. Oke, karena kita butuh backgroundnya aja seperti ini, kosong aja. Lalu teman-teman bisa save aja, dan klik save as. Lalu teman-teman pilih di sini formatnya PNG ya. Jadi fotonya tanpa background belakang, kosong. Teman-teman save aja. Oke, dan selesai. Jadi seperti itu. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang pemula banget, sama saya juga masih pemula. Kita belajar sama-sama sampai menjadi profesional. Jadi gitu. Oke, sekian kali ini tutorial ini untuk belajar Photoshopnya part 1 ya. Oke, sekian dari Camps. Yang mau subscribe aja. Oke, seperti itu. Sekian dari Camps. Enjoy your life. Bye.